Berapa banyak di antara kita yang menzalimi orang lain tanpa terasa? Berapa banyak di antara kita yang menzalimi orang lain seakan-akan tidak menzalimi karena orang tidak sadar padahal kita menzaliminya. Jadi menghinakannya, merendahkannya, memandang dengan remeh, itu semua kezaliman. Nanti pada saatnya ketika kita sudah dibangkitkan, Allah akan kembalikan itu semuanya. Dan masalahnya bukan berupa hak pada saat di dunia, karena hak itu tidak berguna lagi. Tapi yang ada adalah kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa. Kalau seumpama ada seorang yang berbuat zalim, maka yang berbuat zalim itu diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang dizalimi dengan kadar kezalimannya. Kalau seumpama pahalanya tidak ada, sudah habis dan masih ada kezaliman, maka diambil dosanya orang yang dizalimi, diletakkan di atas dosa orang yang menzalimi. Nah, jadi ini adalah sebuah kepastian, bukan sebuah rekaan, bukan sebuah ramalan, tapi sebuah kepastian yang digambarkan Allah Ta'ala bagaimana kejadiannya. Untuk apa? Supaya barangkali kita berkaitan, berkenaan dan beriringan dengan taufik. Dan semoga taufik itu ada bersama kita sekarang ini, sehingga kita ingat selalu, oh nanti kezaliman itu akan dikembalikan Allah Ta'ala. Kalau kita termasuk yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, maka dia akan takut untuk melakukan kezaliman dan dia akan meminta maaf secepatnya. Sehingga lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW beberapa saat sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat di depan para sahabat-sahabatnya berkata begini, nanti di hari kiamat semua kezaliman itu akan dikembalikan haknya kepada yang dizalimi maupun yang menzalimi. Maka dari itu, kalau seumpama ada pernah aku melakukan kesalahan atau bahkan kezaliman, maka silahkan engkau tuntut aku sekarang, jangan kau tuntut nanti aku di akhirat sana. Sehingga apa? Mereka mengatakan, kau tidak ada salah ya Rasulullah. Emang Rasulullah tidak pernah ada salah. Rasulullah dijaga daripada dosa. Tapi ini adalah sebuah pelajaran dan pembelajaran untuk kita semuanya bagaimana cara menghadapi manusia sebelum datang kematian, yang gambaran kematian pertama dengan tiupan yang pertama sama seperti kematian di dunia, karena kematian di dunia itu dinamakan qiyamah sugro, sedangkan tiupan yang kedua itu qiyamah kubro. Tapi gambarnya sama. Ketika sudah datang ajalnya, berarti apa? Seakan-akan itu sudah datang tiupan pertama, maka dia akan meninggal dunia. Baik dia itu lagi tidak berkumpul dengan keluarga atau lagi berkumpul, baik dia itu dalam keadaan wajar meninggalnya atau tidak wajar, baik dalam keadaan dia itu di rumahnya ataupun di luar rumah, enggak peduli. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, kita sekarang masih hidup karena kita masih diberikan kesempatan. Ketika kesempatan itu sudah diambil Allah Ta'ala, mau sakit dulu atau tidak sakit dulu, maka akan habis begitu saja. Gak sempat kita mengatakan kepada malaikat, malaikat aku belum kawin gitu. Atau aku belum bilang-bilang dulu sama keluarga, aku belum berpisahan, belum wadaan kepada keluarga, gak ada itu semuanya. Sama gambarnya seperti hari kiamat itu. Makanya dikatakan kematian itu qiyamah sugro, qiyamah yang kecil. Untuk perorangan itu qiyamah kecil itu ketika kematian. Jadi nggak ada lagi minta izin dulu, ini sakit dulu, nggak ada. Kalau sudah waktu datang ajal, maka nggak perlu ada sakit dulu, nggak perlu ada pemberitahuan dahulu, nggak perlu ada mengejutkan atau tidak mengejutkan, nggak ada. Itu terserah Allah.